Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dua pilar batu kuno berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan saat muncul di tangan duo Teng Feng. Simbol naga hijau dan simbol harimau putih masing-masing terukir di pilar-pilar tersebut. Raungan naga dan harimau yang mencengangkan namun samar dipancarkan. Ekspresi Lindong tampak serius saat dia menatap pilar-pilar batu kuno yang muncul di tangan duo Teng Feng. Dia berhasil mengenalinya dengan segera. Pilar-pilar batu kuno ini adalah 4 pilar penekan abadi binatang ilahi, peringkat ke-17 pada peringkat benda ilahi kuno. Tidak disangka benda ilahi seperti itu akan muncul di tangan 5 Raja Gunung Mang. Di sampingnya, ekspresi Little Flame dan Heaven Dragon Demon Commander juga sedikit berubah saat ini. Mereka bisa merasakan tekanan yang besar dan dahsyat dari pilar-pilar batu kuno. Di tangan orang-orang dengan kekuatan Teng Feng, kekuatan benda suci semacam itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengguncang bumi. Peningkatan kekuatan tempur karena senjata-senjata ini sudah cukup untuk memecah kebuntuan ini. Total ada 4 pilar yang membentuk 4 pilar penindas abadi binatang ilahi. Yang ada di tangan duo Teng Feng seharusnya adalah pilar naga hijau dan macan putih. Dari kelihatannya, mereka telah memisahkan keempat pilar, satu untuk setiap orang. Meskipun demikian, salah satu dari keempat pilar ini saja sudah sangat kuat. Kera emas dan kondor hantu kemungkinan akan dikalahkan. Lindong berkata dengan suara yang dalam. Brengsek. Komandan Iblis Naga Langit menggertakkan giginya rat-rat. Dia tidak menyangka Gunung Mang akan memiliki benda suci kuno yang begitu kuat. Dengan cara ini, keseimbangan telah rusak. Seluruh tempat menjadi gempar karena dua pilar batu kuno itu. Beberapa orang mendesah dalam hati. Seperti yang diharapkan dari Gunung Mang. Sumber daya seperti itu memang jauh lebih besar daripada 3 komandan iblis dari wilayah perang binatang. Haha, ayo kita akhiri ini. Teng Feng melihat ekspresi buruk dari duo komandan iblis kera emas dan tertawa terbahak-bahak ke langit. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia melambaikan lengan bajunya. Pilar naga hijau dan pilar harimau putih di tangan mereka bersiul ke depan, berubah menjadi 2 lampu terang setinggi 10.000 kaki yang merobek ruang angkasa dengan cara yang tak terhentikan. Akhirnya, mereka menghantam duo komandan iblis kera emas dengan kecepatan kilat. Mengom. Komandan iblis kera emas mengeluarkan raungan marah saat cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari baju besi emas di tubuhnya. Pola-pola aneh mengalir di dalam cahaya keemasan itu. Jelas, baju besi emas di tubuhnya juga merupakan benda suci. Namun, itu hanyalah benda suci biasa dan tidak dapat meninggalkan namanya di peringkat benda suci kuno. Komandan Iblis Ghost Condor juga merasakan bahaya. Dia menjerit keras saat tubuhnya membengkak dengan cepat sementara bulu-bulu hitam tumbuh dengan cepat di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi Ghost Condor setinggi 10.000 kaki. Pertahanan di sekitar tubuhnya dilepaskan hingga batasnya. 2 lampu terang setinggi 10.000 kaki menembus kehampaan saat pertahanan mereka diaktifkan. Setelah itu, lampu-lampu itu menghantam tubuh keduanya tanpa ampun di depan banyak pasang mata. Suara yang dalam dan keras menggelegar di seluruh area sementara energi yang tak tertandingi liar dan dahsyat menyebar seperti badai. Bentrokan gila ini tidak berakhir dengan jalan buntu. Cahaya keemasan dan cahaya hitam di sekitar kedua komandan hancur berkeping-keping di bawah cahaya terang yang luar biasa. Suara teredam muncul, dan kedua sosok itu terpental mundur dengan menyedihkan di depan banyak pasang mata yang tercengang. Akhirnya, mereka menghantam tanah dengan keras, membentuk jurang yang dalam sepanjang 1000 kaki. Duo Teng Feng berdiri di udara dan tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dengan lambaian tangan mereka, pilar-pilar batu kuno itu kembali. Pertempuran ini sudah berakhir. Banyak tatapan penuh belas kasihan menatap ke arah kondisi menyedihkan dari duo komandan iblis kera emas. Penampilan mereka sangat mengerikan. Baju zirah emas pada komandan iblis kera emas telah terbelah. Jelas, mereka bukan tandingan bagi duo Teng Feng saat mereka menggunakan 4 pilar penekan abadi binatang ilahi. Lindong mengerutkan bibirnya saat menyaksikan kejadian ini. Dengan lambaian tangannya, anak buahnya dengan cepat bergegas maju dan membantu mereka berdua mundur. Kita kalah.
Wajah Komandan Iblis Kera Emas sedikit pucat dan ada bekas darah yang menggantung di sudut mulutnya. Namun, dia memiliki sedikit rasa malu di matanya ketika dia melihat Lindong. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk menciptakan awal yang baik dengan menjadi yang pertama bertarung. Namun, mereka akhirnya kalah total. Selain itu, mereka telah kalah dalam 2 ronde secara bersamaan. Tidak masalah, Lindong terkekeh. Wajah mudanya tetap tenang. Ketenangan ini membuat duo Komandan Iblis Kera Emas merasa sedikit lebih baik. Bajingan-bajingan ini. Komandan Iblis Naga Langit menggertakkan giginya karena marah. Duo Teng Feng memiliki keunggulan garis keturunan sejak awal. Namun, mereka masih mengeluarkan benda suci kuno yang begitu kuat. Ini praktis merupakan intimidasi. Tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya, kemenangan adalah satu-satunya yang penting di arena. Kita tidak bisa mengeluh tentang apa yang telah mereka lakukan. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata pelan. Kita sudah kalah 2 ronde. Tidak akan ada kesempatan lagi jika kita kalah lagi. Haruskah aku bertarung di ronde ini? Komandan Iblis Naga Langit ragu sejenak sebelum bertanya dengan nada menyelidik. Namun, dia tidak terlalu percaya diri. Kekuatannya setara dengan duo Komandan Iblis Kera Emas. Jika pihak lain masih memiliki 4 pilar penekan abadi binatang ilahi lainnya, kemungkinan besar dia juga akan dikalahkan. Aku mungkin tidak akan kalah jika aku memiliki gunung berat 9 langit, kata Komandan Iblis Naga Langit. Tak lama kemudian, dia tampaknya menyadari sesuatu dan menutup mulutnya dengan canggung. Gunung berat 9 langit, yang awalnya miliknya telah direnggut oleh si tikus kecil. Lindong tersenyum. Ia merenung sejenak sebelum berbalik dan meraih tangan Komandan Iblis Naga Langit. Tak lama kemudian, ia menarik tangannya di hadapan ekspresi tercengang orang-orang di sekitarnya. Ini, Komandan Iblis Naga Langit membuka dan menutup tangannya saat keterkejutan melintas di wajahnya. Aku akan meminjamkannya padamu, Lindong menjawab sambil tersenyum. Baiklah. Kegembiraan muncul di mata Komandan Iblis Naga Langit, sebelum dia mengangguk dengan berat. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke atas panggung. Haha, tidakkah kalian pikir kalian sudah cukup mempermalukan diri sendiri? Teng Huo tertawa mengejek. Setelah itu, ia juga melompat ke atas panggung dan sedikit memiringkan kepalanya, memperlihatkan wajah yang penuh keceriaan. Dengan mengepalkan tangannya, pilar batu kuno berwarna merah menyala muncul. Ada simbol burung vermilion berputar-putar di sekitarnya. Pilar burung vermilion dari 4 pilar penindas abadi binatang ilahi memang ada di tangannya. Teng Huo mengutak-atik pilar burung vermilion sambil mengejek Komandan Iblis Naga Langit. Apakah kau tidak akan pergi sekarang setelah melihat benda ini? Panglima Iblis Naga Langit tertawa dingin. Kedua tangannya terkepal erat saat kekuatan Yuan yang agung dan tak terbatas menyebar. Ki kehidupan dan kematian menyatu dengan sempurna dalam kekuatan Yuan yang tak terbatas. Teng Huo tertawa samar. Dia tidak berniat untuk pemanasan. Dengan lambaian lengan bajunya, pilar burung vermilion melesat ke langit. Api merah menyala menyebar dan suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Jelas, dia telah memutuskan untuk menggunakan teknik terkuatnya untuk menghancurkan moral Istana 4 Titan dengan satu serangan. Cahaya api yang mengerikan bersiul, muncul di udara di atas Komandan Iblis Naga Langit di depan banyak mata yang penuh belas kasihan. Beberapa orang mendesah pelan saat menyaksikan pemandangan ini. Istana 4 Titan, benar-benar kehilangan muka hari ini. Ketiga putaran telah hilang dan pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menghalangi Gunung Mang sama sekali. Panggung itu retak saat ini saat Komandan Iblis Naga Langit mengangkat kepalanya dan melihat serangan ganas yang sedang berlangsung ke arahnya. Dia menggertakkan giginya dan mengayunkan lengan bajunya. Sinar cahaya biru tiba-tiba melesat keluar, membesar saat berubah menjadi lonceng biru raksasa. Gelombang agung tampak melonjak dari lonceng raksasa ini. Dentang. Cahaya merah menyala menghantam lonceng raksasa itu dengan kejam. Namun, pemandangan yang diharapkan dari runtuhnya lonceng itu tidak terjadi. Lonceng raksasa itu berdiri dengan gagah, terus berdenting saat ia langsung menghalangi serangan pilar burung vermilion. Apa? Di luar panggung, ekspresi Teng Lin dan yang lainnya berubah setelah melihat ini. Itu adalah lonceng penenang laut. Luo Tong sedikit menyipitkan matanya saat melihat lonceng biru raksasa itu.
Suaranya mengandung sedikit kebingungan. Lonceng penenang laut peringkat 26 pada peringkat objek ilahi? Kelompok Teng Lin terkejut dan mereka segera mengerutkan kening. Tampaknya istana 4 titan ini juga telah bersiap. Meskipun lonceng penenang laut peringkatnya lebih rendah daripada 4 pilar penekan abadi binatang ilahi, Teng Huo saat ini hanya memiliki pilar burung vermilion di tangannya dan kekuatan penuhnya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Tentu saja, sangat sulit untuk menghancurkan pertahanan lonceng penenang laut. Sepertinya Teng Huo tidak akan bisa memenangkan ronde ini. Namun, dia juga tidak akan kalah. Luo Tong berkata dengan suara lemah. Tidak masalah, sekarang setelah Komandan Iblis Naga Langit bertarung, hanya mereka berdua yang tersisa. Mereka belum mencapai tahap samsara dan tidak layak disebut, kata Teng Lin dengan suara dingin. Di sampingnya, Teng San, yang belum bertarung, menyeringai. Matanya dipenuhi aura mengerikan. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka putus asa. Di atas panggung, Teng Huo terkejut ketika melihat serangannya berhasil dihalangi, tetapi amarah segera memenuhi hatinya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan cahaya setinggi 100.000 kaki tiba-tiba meledak dari pilar burung vermilion dan menyerang Komandan Iblis Naga Langit dengan cara yang lebih ganas. Namun, yang terakhir mengandalkan kekuatan lonceng penenang laut untuk menerima semua serangan seperti badai tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun Panglima Iblis Naga Langit telah menerima serangan baliknya juga tidak mampu menembus pilar burung vermilion milik Teng Huo. Kedua belah pihak terus bertukar pukulan, tetapi semua orang tahu bahwa sulit untuk menentukan pemenangnya. Tak seorang pun dapat memenangkan ronde ini. Jelas, kedua belah pihak menyadari hal ini. Oleh karena itu, mereka menyerah tanpa daya setelah melanjutkan beberapa saat dan keduanya mundur bersama. Pertarungan ini bisa dibilang seri. Beberapa seruan terdengar karena hasil yang tak terduga ini. Awalnya, mereka mengira bahwa Istana 4 Titan akan benar-benar kalah di babak ini. Tidak pernah terbayangkan bahwa mereka akan mampu bertahan sedikit lebih lama. Namun, ketika semua orang melihat Lindong dan Little Flame yang tersisa di Istana 4 Titan, mereka semua menggelengkan kepala dalam diam. Komandan Iblis Naga Langit mungkin berhasil sedikit menebus mereka, tetapi jelas bahwa Istana 4 Titan tidak lagi memiliki ahli yang kuat. Di sisi lain, Gunung Mang masih memiliki Teng San dan Luo Tong yang terkuat. Itu adalah situasi yang agak suram bagi Istana 4 Titan. Kakak, giliranku, api kecil menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Lindong mengangguk. Dia dengan lembut menggenggam tangan Little Flame saat pandangan penuh arti melintas di mata hitam itu. Little Flame melangkah maju perlahan di bawah tatapan penuh perhatian yang seakan memenuhi seluruh langit. Tak lama kemudian, kakinya terangkat dari tanah dan sosoknya yang seperti menara logam melesat melintasi langit sebelum mendarat dengan keras di atas panggung. Mengom. Gelombang raungan rendah tiba-tiba meletus dari pasukan pemakan harimau saat api kecil bergerak. Tak lama kemudian, mereka semua duduk. Saat mereka bernapas, cahaya hitam yang agung dan luas menyebar di udara, memancarkan aura yang mengintimidasi dan menakutkan. Wajah Little Flame tampak dingin. Kakinya menghentak keras, menyebabkan tanah bergetar saat cahaya hitam mengerikan itu melesat ke arahnya. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi banyak sinar cahaya yang memasuki tubuhnya. Saat energi yang besar dan dahsyat ini mengalir ke dalam Little Flame, tubuhnya yang awalnya tampak kuat membengkak hingga beberapa kali lipat ukurannya. Urat-urat hijau berdenyut di permukaan kulitnya seperti naga bertanduk sementara gelombang kekuatan ledakan beriak. Api kecil yang sekarang telah menyatu dengan aura pasukan pemakan harimau dan kekuatannya sekarang sebanding dengan ahli tahap samsara. Ada kesenjangan yang cukup besar antara tahap kematian mendalam yang sempurna dan tahap samsara. Selain itu, Little Flame tidak memiliki kekuatan simbol leluhur. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengandalkan penggabungan auranya dengan pasukan pemakan harimau yang telah dilatihnya. Tidak ada kekurangan orang-orang yang bermata tajam di tempat ini. Kesungguhan muncul di mata mereka ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka semua mengerti betapa sulitnya teknik penggabungan semacam ini. Bagaimanapun, secara praktis mustahil untuk menerima dan menggunakan kekuatan milik orang lain begitu saja. Kecuali jika pemahaman antara dirinya dan pasukan itu telah mencapai tingkat yang sempurna,
bahkan kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kekuatan pinjaman ini menghancurkan tubuhnya seperti bom hingga penuh dengan luka. Wilayah iblis tidak kekurangan ahli puncak dengan pasukan yang kuat. Namun, mereka pun tidak berani menggunakan metode seperti itu secara sembarangan. Ini karena mereka tidak dapat menahan serangan balik. Teknik Komandan Yan menjadi semakin menakutkan. Trio Komandan Iblis Naga Langit tampak terkejut saat melihat aura Little Flame saat ini. Little Flame saat ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan 2 bulan lalu di pegunungan Divine Item. Kali ini, bahkan mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki peluang besar untuk melawannya. Lindong mengangguk. Dengan bantuan pasukan pemakan harimau, Little Flame saat ini tidak lebih lemah dari ahli tahap samsara. Meskipun Teng San memiliki salah satu dari 4 pilar penindas abadi binatang ilahi, tidak akan mudah untuk mengalahkan Little Flame. Namun, situasi saat ini masih agak mengerikan bagi kita. Komandan Iblis Naga Langit tertawa getir. Dari 3 ronde, mereka kalah 2 ronde dan 1 ronde berakhir seri. Lupakan kekalahan ronde berikutnya, mereka bahkan tidak bisa membiarkan ronde berikutnya berakhir seri. Oleh karena itu, Little Flame harus menang jika mereka ingin membalikkan keadaan. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan. Jika tidak, mereka akan kalah dalam pertempuran ini. Duo Komandan Iblis Kera Emas tersenyum pahit. Mata mereka sedikit malu. Bagaimanapun, alasan mengapa mereka berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu adalah karena 2 kekalahan mereka sebelumnya. Jangan terburu-buru. Mari kita lakukan semuanya dengan perlahan. Kita belum sepenuhnya kalah. Lindong tersenyum. Situasi saat ini memang sangat tidak menguntungkan bagi mereka, tetapi masih ada sedikit harapan. Bukan gayanya untuk menyerah begitu saja seperti ini. Trio Komandan Iblis Naga Langit memandang Lindong, yang tetap tenang bahkan pada saat ini, dan merasakan kekaguman di hati mereka. Mereka memang sedikit lebih rendah dalam hal ketabahan mental seperti itu. Yang terakhir mampu membuat Little Flame, seekor harimau yang tidak dapat dijinakkan dan ganas, untuk dengan sukarela memanggilnya sebagai kakak laki-laki. Dia memang memiliki pesonanya yang unik. Saudara Lindong, aku akan mengembalikan lonceng penenang laut ini kepadamu. Semua hasil yang kuhasilkan sebelumnya adalah berkatnya. Ketika dia melihat bahwa pertarungan belum dimulai, Komandan Iblis Naga Langit mengepalkan tangannya dan menyerahkan lonceng biru kecil itu kepada Lindong. Lindong menerimanya sambil tersenyum. Ia melirik ke arah Komandan Iblis Naga Langit, yang matanya mengandung sedikit keinginan dan keengganan, dan berkata, aku akan mengambilnya kembali dulu. Namun, kita semua berada di perahu yang sama di masa depan. Jika aku merasa pantas, aku mungkin akan memberikannya kepadamu. Tentu saja, semua orang juga akan diberi sesuatu saat waktunya tiba. Trio Komandan Iblis Naga Langit terkejut ketika mendengar ini. Ekspresi mereka tidak berubah, tetapi kegembiraan terpancar di mata mereka. Bagi praktisi setingkat mereka, benda suci biasa tidak lagi memiliki daya tarik apapun. Hanya benda suci yang ada di peringkat benda suci kuno yang memiliki daya tarik besar. Namun, benda-benda seperti itu biasanya merupakan sesuatu yang sulit didapat. Namun, ini bukan masalah besar bagi Lindong, yang memiliki perbendaharaan benda suci. Lindong menoleh dan melihat ke arah panggung, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia benar-benar akan sedikit bodoh jika tidak menerima ketiga ahli tahap samsara yang telah diantar langsung ke depan pintunya. Seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna hampir tidak dapat menunjukkan wajahnya hanya dengan mengandalkan teknik-teknik ini ya. Tawa terdengar dari arah kelompok Mang Mountain saat Lindong sedang berpikir. Teng San segera muncul di panggung. Dia melihat Little Flame di bawah, yang memiliki aura menakutkan, dan tanpa sadar melengkungkan bibirnya. Meskipun dia mengejek dengan cara seperti ini, tidak ada rasa jijik di mata Teng San. Aura dari tubuh Little Flame sudah cukup untuk membuatnya memperlakukannya dengan serius. Mata Little Flame tampak acuh tak acuh saat dia melirik Teng San. Namun, dia tidak membalas. Dengan genggaman tangannya, sebuah palu hitam raksasa muncul dalam sekejap. Tanah di sekitar Little Flame pecah, membentuk banyak retakan setelah palu raksasa ini muncul. Palu Dewa 9 Kuali, Teng San menatap palu besar di tangan Little Flame, yang ditutupi dengan simbol kuali misterius. Matanya langsung terfokus. Kamu memang punya beberapa kemampuan.
Teng San berkata dengan suara berat. Dia dengan cepat meraih dengan tangannya saat pilar batu kuno muncul dalam sekejap. Ada simbol cahaya kura-kura hitam di pilar batu itu. Raungan rendah dan dalam terdengar samar-samar. Dia jelas tidak berani sedikit pun melambat di depan Little Flame, yang memegang Nine Cauldron Divine Hammer. Lengan Little Flame yang memegang Nine Cauldron Divine Hammer berangsur-angsur menjadi lebih tebal dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Raungan muncul dari tenggorokannya saat dia menginjak tanah dan tubuhnya merobek udara dengan suara desiran. Dia langsung muncul di udara di atas Teng San dan Nine Cauldron Divine Hammer diayunkan dengan kuat ke bawah. Pada saat itu, bahkan ruang tak kasat mata itu sendiri runtuh. Dentang. Pilar batu kuno itu juga tiba dengan ganas pada saat ini. Pilar itu bertabrakan dengan palu dewa tanpa ampun. Badai yang menakutkan meletus di antara mereka dan suara dentuman rendah itu menyebabkan banyak orang merasakan sakit di telinga mereka. Banyak pasang mata yang terperangah menyaksikan bentrokan brutal antara kedua sosok itu. Bentrokan biadab ini sungguh mengejutkan mata. Kedua orang di atas panggung tidak berniat menghindari serangan apapun. Setiap benturan adalah benturan langsung antara palu dewa dan pilar batu, menyebabkan ruang runtuh dimanapun kedua sosok itu lewat. Kekuatan yang tersisa merobek jurang demi jurang raksasa di tanah di bawahnya. Itu adalah pertarungan lain di mana sulit menentukan pemenangnya. Mata Komandan Iblis Naga Langit dan kelompoknya dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka melirik Lindong di samping, hanya untuk menemukan bahwa wajah Lindong masih setenang danau yang dalam. Dia tampak seolah-olah tidak peduli dengan situasi yang tidak menguntungkan di hadapan mereka. Badai berkobar saat kedua sosok itu bersentuhan dan terpisah. Darah menetes dari tangan mereka saat mereka mendarat di tanah. Hebat sekali. Aku tidak pernah membayangkan akan tiba hari di mana aku dipaksa terikat oleh ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Tangan Teng San yang berlumuran darah membelai pilar kura-kura hitam. Dia tertawa dingin dan berkata, "Namun, mari kita akhiri di sini. Pertandingan ini akan berakhir seri. Kalian semua telah kalah." Little Flame mengangkat mata merahnya saat ekspresi haus darah muncul di sudut mulutnya. Pilar kura-kura hitamku adalah ahli dalam pertahanan. Meskipun kau memiliki palu dewa 9 kuali, kau tidak akan mampu menghancurkan pertahananku. Jika tidak seri, apakah kau menganggap ini sebagai kekalahanku? Teng San mengejek. Kalau begitu, lihat aku memecahkan tempurung kura-kuramu ini. Little Flame tertawa. Tubuhnya melesat dan melesat ke atas saat palu dewa 9 kuali di tangannya tiba-tiba membengkak, tumbuh hingga ukuran 10.000 kaki. Panggung sudah runtuh sepenuhnya sebelum palu dewa itu mendarat. Teng San mencibir saat melihat ini. Pilar batu kuno di tangannya tersentak saat cahaya mengerikan keluar darinya. Kemudian, cahaya berkumpul dan berubah menjadi bayangan cahaya kura-kura hitam yang sangat besar di atasnya. Bayangan cahaya ini diam-diam berdiri di sana. Namun, aura seperti kiamat yang menakutkan terpancar darinya. Sosok cahaya kura-kura hitam ini jelas memiliki kekuatan pertahanan yang teramat mengerikan. Palu dewa raksasa itu jatuh dengan keras. Namun, palu dewa itu tiba-tiba berhenti tepat saat hendak mendarat di bayangan cahaya kura-kura hitam. Api kecil menjentikkan jarinya dan cahaya hitam melesat ke bawah. Itu adalah manik-manik hitam berbentuk bulat. Manik hitam itu meledak di atas bayangan cahaya kura-kura hitam dan cahaya hitam pekat yang tak berujung tampak memenuhi langit saat mendarat di bayangan cahaya kura-kura hitam. Kabut putih pekat muncul dari pertahanan kuat kura-kura hitam dalam menghadapi cahaya hitam pekat, dan seluruh bayangan cahaya itu terkikis dalam sekejap. Kejadian tak terduga ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan Teng San pun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pertahanan terkuatnya benar-benar akan hancur oleh manik hitam. Bagaimana ini mungkin? Teng San berteriak tanpa sadar. Namun, sebelum dia bisa mengerti apa yang telah terjadi, palu dewa raksasa sekali lagi turun dari langit dan menghantam tubuhnya tanpa ampun. Suara rendah dan dalam terdengar saat semua orang menyaksikan tubuh Teng San terbang mundur dengan menyedihkan. Dia memuntahkan darah di sepanjang jalan, dan akhirnya jatuh ke tanah setelah terbang lebih dari 10.000 kaki. Banyak pasang mata menatap Teng San yang tak bergerak di tanah. Tidak seorang pun tahu apakah dia hidup atau mati.
Dataran yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi senyap. Tubuh Teng San tertancap di tanah dengan menyedihkan sementara retakan dalam menyebar ke segala arah. Seluruh tempat itu dalam keadaan tercengang. Banyak pasang mata yang dipenuhi dengan keterkejutan hebat saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Apakah Teng San benar-benar kalah? Semua orang saling memandang dan melihat keterkejutan yang tak dapat disembunyikan di mata masing-masing. Siapa yang dapat membayangkan bahwa Teng San, yang terkenal karena pertahanannya, yang memegang pilar kura-kura hitam, akan dihancurkan oleh api kecil dalam bentrokan langsung. Ini adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh para ahli super, yang juga berada pada tahap samsara. Panglima Yan sungguh kuat. Keheningan berlanjut cukup lama, sebelum akhirnya seseorang tersadar dan tanpa sadar memuji dalam hatinya. Little Flame telah mengalahkan seorang ahli super tahap samsara dengan kekuatan tahap kematian mendalamnya yang sempurna. Berita ini kemungkinan akan menyebabkan nama Little Flame menyebar luas. Dia benar-benar menang? Trio Komandan Iblis Naga Langit juga tercengang. Tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah aneh. Tak seorang pun dari mereka mengira bahwa yang pertama menang di antara kelompok mereka bukanlah mereka bertiga, yang merupakan ahli super tahap samsara, tetapi Little Flame, yang masih berada di tahap kematian mendalam yang sempurna. Meskipun kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Little Flame sebelumnya tidak lebih lemah dari mereka, tetap saja sangat sulit untuk mengalahkan Teng San. Namun, siapa yang dapat membayangkan bahwa pertahanan terkuat Teng San akan dengan cepat dihancurkan oleh Little Flame? Apa sebenarnya manik hitam itu? Trio Komandan Iblis Naga Langit saling memandang. Cahaya hitam yang meletus dari manik hitam tadi dipenuhi dengan kekuatan pengikisan yang tak terlukiskan. Itu mirip dengan kegelapan yang dapat menutupi dunia, mengikis setiap jejak cahaya yang ada. Lindong tersenyum tipis tetapi tidak memberikan penjelasan apapun. Manik hitam itu tentu saja adalah manik penekan iblis kegelapan yang diperolehnya dari Master Kegelapan. Dia masih memiliki dua manik itu setelah menyelesaikan masalah Laut Iblis. Sebelumnya, Lindong telah memberikan satu kepada Little Flame, yang memungkinkan Little Flame memenangkan pertarungan ini. Setelah memenangkan satu ronde, hasil kami sekarang adalah 2 kekalahan, 1 seri, dan 1 kemenangan. Tampaknya ronde terakhir akan menentukan hasil keseluruhan. Komandan Iblis Naga Langit menatap Lindong. Setelah itu, dia melirik orang terkuat dari kontingen Gunung Mang, yang juga belum bertarung. Akhirnya, dia tertawa getir dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Lindong, kita sudah bisa bangga setelah memenangkan satu ronde melawan Gunung Mang. Tidak seorang pun akan mengatakan apapun bahkan jika kita kalah hari ini. Bagaimanapun, Mang Mountain sangat kuat, sementara Four Titans Palace hanyalah aliansi yang baru saja terbentuk. Reputasi yang pertama telah lama menyebar luas, dan dari sudut pandang tertentu, pertarungan ini dapat dikatakan tidak adil. Namun, Four Titans Palace masih berhasil memenangkan satu ronde dalam situasi yang tidak adil ini, sebuah fakta yang lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Oleh karena itu, yang lain mungkin tidak dapat mengatakan banyak tentang hasil seperti itu." Di sampingnya, duo Komandan Iblis Kera Emas mengangguk. Masih ada satu ronde terakhir dalam pertandingan 5 ronde ini. Namun, mereka pada dasarnya telah kalah. Bahkan jika mereka berfantasi bahwa Lindong benar-benar dapat melampaui harapan dan mengakhiri pertandingan ini dengan hasil seri, Istana Empat Titan tetap akan kalah. Ini belum berakhir. Mengapa harus terburu-buru mengakui kekalahan? Lindong terkekeh. Dia berhenti sejenak sebelum mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jika aku memenangkan ronde terakhir, kita seharusnya bisa mengakhiri pertarungan Sky Battle Arena ini dengan seri, kan?" Lindong merasa sekelilingnya menjadi agak sunyi setelah mengucapkan kata-kata ini. Ia memiringkan kepalanya dan mendapati trio Komandan Iblis Naga Langit menatapnya dengan bingung. Sesaat kemudian, mereka tersadar dan dengan cepat tertawa canggung. "Saudara Lindong, Raja Misterius Luotong adalah yang terkuat di antara 5 Raja Gunung Mang. Terlebih lagi, ia berasal dari suku 9 Phoenix, yang berarti kekuatan tempurnya bahkan tidak bisa diremehkan. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya." Lindong mengerti setelah mendengar ini. Sepertinya mereka tidak memiliki banyak harapan dalam kemungkinan seperti itu. Bagaimanapun, bahkan Lindong harus mengakui bahwa reputasi Raja Misterius sudah ada sejak lama.
Meskipun kekuatan Lindong telah mencapai puncak tahap kematian mendalam tingkat lanjut, masih ada perbedaan besar di antara mereka. Kesenjangan seperti itu jelas tidak mudah untuk diatasi. Haha, tentu saja jika saudara Lindong benar-benar dapat mengalahkan Luo Tong, arena pertempuran langit ini akan berakhir seri. Pada saat itu, Gunung Mang hanya dapat mundur dan bahaya yang dihadapi Istana Empat Titan kita juga akan teratasi. Komandan Iblis Naga Langit tertawa. Tentu saja, kamu juga harus berhati-hati, saudara Lindong. Tidak apa-apa untuk mengakui kekalahan jika kamu tidak dapat terus berjuang. Kalah dari Gunung Mang sama sekali tidak memalukan bagi kita. Lindong mengangguk pelan. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di barisan paling depan dari kontingen Gunung Mang sambil perlahan mengepalkan tangannya. Tidak mudah baginya untuk mendirikan Istana Empat Titan. Jika mereka mengalami pukulan seperti itu lagi, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ini jelas bukan sesuatu yang ingin ia lihat. Little Flame kembali menjadi pusat perhatian orang-orang yang seolah memenuhi langit. Masih ada beberapa jejak darah di wajahnya yang kini berseri-seri karena kegembiraan. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan kembali wajahnya dalam pertandingan melawan Mang Mountain ini. Tidak buruk, Lindong tertawa. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan pada penampilan Little Flame sebelumnya. Kakak, aku khawatir kita harus bergantung padamu selanjutnya. Bibir Little Flame terbuka membentuk seringai. Berbeda dengan Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya, Little Flame memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan pada Lindong. Meskipun Raja Misterius Luo Tong adalah yang terkuat di Gunung Mang, dia tidak percaya bahwa Lindong yang baru saja mencapai tahap kematian mendalam akan kalah. Di sampingnya, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya hanya bisa diam-diam tertawa getir. Jelas bahwa mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Little Flame ini berasal. Namun, Lindong tidak banyak bicara mengenai hal ini. Dia menepuk lengan Little Flame dan segera melangkah maju, muncul di panggung besar saat sepasang mata hitam melihat ke arah kontingen Gunung Mang. Dataran yang sebelumnya menjadi riuh karena kekalahan Teng San, kembali sunyi. Banyak pasang mata menatap sosok kurus itu dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Setelah melihat bagaimana Little Flame membalikkan keadaan pertarungan sebelumnya, sepertinya tidak ada yang akan meremehkan kedua orang dari Deep Lightning Mountain itu. Selain itu, sebagai pengamat, mereka tentu senang melihat banyak perubahan di Sky Battle Arena. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Four Titans Palace yang baru lahir akan dapat memanfaatkan pertempuran ini untuk bangkit dalam menghadapi tekanan dari Mang Mountain, atau apakah itu akan lenyap begitu saja seperti komet. Tidak disangka Istana Empat Titan ini memiliki beberapa kemampuan. Teng Feng memerintahkan beberapa orang untuk segera menolong Teng San. Ketika ia melihat penampilan Teng San yang menyedihkan, wajahnya menjadi sangat gelap. Awalnya, mereka akan mampu menghancurkan Istana Empat Titan asalkan mereka memenangkan pertarungan ini. Namun, hasil ini telah melampaui harapan mereka. Manik hitam yang dia lemparkan tadi sangat aneh. Teng San menggertakkan giginya. Pertahanannya sangat kuat, dan bahkan yang terbaik di antara mereka berempat. Namun, pertahanannya masih hancur total oleh cahaya hitam. Tidak perlu mencari alasan apapun atas kekalahanmu. Luo Tong memasang ekspresi acuh tak acuh. Ia melangkah maju perlahan, namun, itu tidak masalah. Aku sendiri yang akan memadamkan harapan kecil yang muncul ini. Aku lebih suka melakukan hal-hal yang membuat orang lain putus asa. Di sampingnya, kelompok Teng Feng mengangguk. Tak lama kemudian, mereka menatap tajam ke arah sosok kurus di atas panggung dan mencibir, orang ini benar-benar sial. Mereka semua tahu bahwa meskipun Luo Tong mungkin terlihat lembut, tekniknya adalah yang paling kejam di antara mereka. Dengan pertarungannya, kemungkinan orang bernama Lindong ini tidak akan memiliki kesempatan untuk mundur dengan selamat. Semua mata di langit tertuju pada Luo Tong saat dia melangkah maju perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan mata acuh tak acuh itu menatap Lindong. Tak lama kemudian, tubuhnya bergerak. Dia sudah berada di panggung besar saat dia muncul lagi. Lindong menatap Luo Tong yang berpakaian hijau di depannya saat tubuhnya berangsur-angsur menjadi tegang. Dia bisa mendeteksi jejak bahaya dari tubuh Luo Tong. Saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat bertarung dengan orang lain. Namun, saya akan selalu memberi lawan saya satu kesempatan sebelum saya bertarung. Secara sukarela memilih untuk menyerah atau
Mata Luotong masih tertuju pada Lindong saat sudut mulutnya perlahan terangkat membentuk lengkungan dingin. Mati. Setelah kata ini diucapkan, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang mengkhawatirkan tiba-tiba menyebar dari tubuh Luotong. Bisakah kau memberitahuku apa pilihanmu? Lidah merah Luotong perlahan menjilat bibirnya. Dia menatap Lindong dengan tatapan dingin yang menyeramkan, seperti kucing yang mempermainkan tikus. Mata hitam Lindong juga menatap Luotong. Senyuman segera muncul di wajah mudanya. Kau benar-benar banyak bicara omong kosong. Mereka yang awalnya menunggu pilihan Lindong tak kuasa menahan tawa. Orang ini berani membuat Luotong marah di saat seperti ini. Sungguh ceroboh, namun, ini cukup menghibur. Dasar bocah berlidah tajam. Kelopak mata kelompok Teng Feng berkedut tanpa sadar. Bocah ini sedang mencari kematian. Wajah Luotong masih tanpa ekspresi. Dia tidak tampak marah pada Lindong. Dia hanya mengangguk sebelum sepasang tangan perlahan terjulur dari lengan bajunya, sementara lengkungan cahaya mulai melompat di antara 10 jarinya. Dalam sekejap, badai seperti cahaya tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Luotong. Kekuatan Yuan yang sangat besar yang tampaknya dapat memenuhi langit terkandung dalam cahaya itu. Seluruh dunia tampaknya menjadi jauh lebih cerah pada saat ini. Namun, ada aroma kematian yang tercium di balik kecemerlangan ini. Jelas, Raja misterius Luotong yang terkuat dari Gunung Mang sekarang benar-benar berniat membunuh. Lindong menatap aura yang luar biasa di depannya dan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Tak lama kemudian, kulit tubuhnya berangsur-angsur berubah seperti kristal. Mengom. Raungan naga yang rendah dan dalam, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, bergema pelan dari dalam tubuh Lindong. Kerangkanya tampak menggeliat saat ini saat kekuatan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya berderap di dalam tubuhnya seperti aliran air. Kedua tangan Lindong tiba-tiba mengepal erat sementara sepasang matanya yang hitam pekat menjadi sangat tajam saat ini. Kekuatan yang dimiliki tulang naga primal akhirnya terungkap. Mari kita lihat, apakah kamu punya kemampuan untuk menghancurkanku?